Oke, kali ini kita ngebahas Animate Memory. Barusan selesai ngebaca berapa hari yang lalu ya, volume pertamanya. Jadi kita ngebahas edisi Majo, penyihir dari Animate Memory. Gua ngebaca langsung dari raw bahasa Jepang itu khusus kalian kalian buat belajar bahasa Jepang juga gitu, immersion. Jadi ya sekalian kita ngebahas detail yang ada di volume pertamanya. Kita ngebahas dulu dari Majo, karena Majo ini merupakan latar belakang yang cukup penting ya dalam ceritanya Animate Memory, karena begitu Majo ini muncul pasti itu diceritain bisa ngancurin sebuah negara dengan mudah gitu, ngejungkir balikin dalam waktu satu malam doang sebuah negara, hancur sebuah kerajaan. Dalam volumenya ini ada 5 Majo diceritain. Pertama Aokisugi no Majo, ini penyihir bulan biru, itu dari Tinasha, main karakter kita, heroin kita. Yang kedua itu Jin Moku no Majo, ini penyihir kesunyian, cuma datang-datang cuma buat ngutuk karakter utamanya doang, ngutuk si Oscar, habis itu udah nggak ada detail ceritanya sama sekali, nggak ada biografinya. Yubari no Majo ini kelihatan pasti muncul di volume kedua, soalnya dari trailer anime itu muncul ya si Yubari no Majo ini. Ini penyihir yang tak terpanggil, penyihir yang nggak dipanggil gitu. Izu no Majo ini penyihir air, gak muncul juga dalam ceritanya, volume pertama gak ada. Si Yubari no Majo dan juga Mizu no Majo. Uzusare Tamori no Majo ini sahabat kecilnya si Tinasya, sahabat dari pas si Tinasya masih kecil gitu maksud gua. Penyihir hutan tersembunyi, penyihir hutan tertutup gitu, dia tinggal di dalam hutan. Oke, kita ngebahas dulu dari si heroin kita, si Tinasya. Nama kecilnya ini si IT. Tinasya jadi punya nama kecil pas sebelum dia jadi Majo, itu namanya IT, makanya disebut IT sama. Itu ntar ada orang suruhan dari Usukuru, negara perpecahan dari negara sampingnya, jadi negara kerajaan sihir gitu. Tadi di latar ceritanya ini, Uskuru ini pengen ngangkat si Hinasha ini jadi ratu dari kerajaan sihir gitu. Cuma itu pasti lanjut entar di volume kedua, entar gue bahas lagi di part kedua video kali ini kalau ada yang tertarik gitu. Gue bakal lanjutin setelah gue selesai baca volume kedua. Ya sebelumnya si Hinasha ini manusia biasa gitu. Jadi pas kecil namanya IT, kayak disebutnya IT sama gitu. Disebutnya dari orang yang datang dari Kuskuru itu ke kerajaan Varsas buat temuin si Tinasya. Jadi kurang lebih si Tinasya ini sebelum jadi Majo, sebelum jadi penyihir itu umurnya sekitar 16 tahun, 7 tahun, 7 sampai 16 tahunan lah gitu. Soalnya kan sama kasih Oscar ketemu si Tinasya, ini penampilannya si Tinasya ini kelihatannya itu umur 16 tahunan gitu. Tapi sebenarnya dia ini udah umur 316 tahun, udah lama hidup ya. Jadi ceritanya itu gimana, si Tinasya ini ngeberhentiin pertumbuhannya dia dari pas pertama kali dia jadi maju gitu, biar kelihatan awet muda gitu seumur hidup. Jadi penyihir yang lain itu kelihatan udah kayak emak-emak udah umur 30-an, sedangkan si Tinasya ini kelihatan khusus paling muda sendiri, makanya diincar sama si Oscar mungkin gitu, pengen dijadiin istri. Tapi dia nolak. Kenapa dia nolak awal-awalnya? Entar gue jelasin habis ini. Jadi ya gue tahu dari mana 316 tahun umurnya si Tinasya. Jadi si Oscar ini kan pertama kali naik menaranya si Tinasya, itu kelihatan si Tinasya ini umur 16 tahun. Tambahin aja sama deskripsi yang ada di light novel di tengah cerita, dijelasin kalau si Tinasya ini udah menjadi Majo sekitar dari 300 tahun yang lalu. Jadi kita tambahin 300 plus 16 kurang lebih si umur si Tinasya 316 tahun gitu. Dan kemampuannya si Tinasya ini ada 3 yang paling unggul di antara penyihir Majo yang lainnya gitu. Pertama, kemampuannya si Tinasya ini Seirei-jutsu. Seirei-jutsu ini persyaratannya lu harus suci. Suci bener-bener pure, gak boleh ada hubungan dengan lawan jenis gitu. You know lah maksud gua apa. Jadi kalau misalnya udah tercemar, orangnya itu seorang Seirei-jutsu ini dia tercemar, itu dia kemampuan Sirei itu seakan-akan hilang, tapi sebenarnya bukan hilang. Karena Seirei-jutsu ini kalau lu nggak suci ternoda gitu, membutuhkan kemampuan sihir ini yang berkali-kali lipat gitu. Ibarat kayak lu ngecas baterai HP gitu. Yang awalnya kalau HP-nya itu masih smartphone lu masih suci, itu lu bisa tahan 1 2 hari, tapi begitu smartphone lu nggak suci lagi, itu smartphone lu cuma tahan 1 jam doang, lowbat langsung, mati HP lu, nggak bisa nyala lagi. Ya kayak gitu logikanya. Teirujutsu ini jadi kalau udah nggak suci lagi, dia nggak bisa menggunakan kemampuan sihirnya lagi. Apalagi kalau manusia biasa kan, Teirujutsu seorang manusia biasa, bukan Majo, itu kemampuan sihir mananya itu cuma sedikit gitu, nggak segede seorang Majo gitu.
logikanya. Makanya si Tinashe ini gak mau nikah sama si Oscar gitu logikanya, paham kan? Dia nolak karena dia pengen seumur hidup menjadi Seiryu-jutsu. Kalau dia udah tercemar, itu kemampuan Seiryu-jutsunya ini makan sihir yang poros gitu logikanya. Dibutuh kemampuan yang berkali-kali lipat. Tapi ya mau gimana pun tetap si Dinasya ini kan seorang majo ya tetap aja sanggup, cuma ya nggak efisien aja gitu loh logikanya. Kalau dia ini udah nggak suci lagi. Dan selanjutnya itu ada dari Bogyo sama Kogeki. Ini kemampuan yang paling unggul dibanding majo lainnya gitu si Dinasya. Dia unggul dalam serangan dan juga perlindungan. Dan cerita sampingannya si Dinasya ini juga pernah kontrak dengan Raja Regius buat bantuan perang 70 tahun yang lalu. Soalnya 70 tahun yang lalu ada sejarah kerajaan Farsas ini perang sama Doruza. Doruza ini yang ngelibatin Maju dan Majo gitu. Jadi yang pertama kali ngontrak si Dinasya itu si Raja Regius gitu dari kerajaan Farsas. Regius ini merupakan kakek buyutnya dari Oscar gitu. Tadi kakeknya Oscar punya bapak gitu logikanya. Jadi di Oscar ini dilihat dari si Regius itu sebagai cicit lah gitu. Entar ada ceritanya 70 tahun yang lalu perang dengan Dorza melibatkan Maju gitu ngelawan monster iblis gitu, serigala yang bulunya putih. Entar ada ceritanya mungkin kalau pengen gue tertarik, gue bakal bahas dari animenya aja entar. Ya kita lihat entar animenya sekalian gue bahas di video di channel ini gitu maksud gue. Ya kontrak si Tinasya cuma buat bantuin ngelawan itu Maju, itu monster iblis gitu. Toza Sareta Mori no Majo, si Rukuresu ya ini sahabat kecil ya si Tinasya. Dari si Tinasya sebelum menjadi Majo itu dia udah kenalan sama si Rukuresu ya. Dan kemampuan si Rukuresu ya ini dia yang rambutnya coklat, ada mungkin gambar ilustrasi samping ini. Kemampuannya itu Seishin Jutsu. Seishin Jutsu ini kemampuan dimana ngontrol kayak mental feeling seseorang. Sampai entar pertama kali si Oscar ketemu sama si Rukuresu ya ini dikerjain si Oscar ini sampai hampir sekarat dah mau mati gitu terpengaruh dengan Seishin Jutsunya ini. Kan dikirimin mimpi setiap malam jadi nguras kemampuan sihirnya si Oscar gitu. Sampai Oscar mimpi buruk terus tapi mimpinya itu dia nggak bisa ingat sama sekali gitu. Saking parahnya. Ntar juga ujungnya dibantuin sih sama si Nasya buat ngilangin ngaruh Seishin Jutsunya dari si Rukuretsuya gitu. Ya ibarat cuma kerjain orang lah si Rukuretsuya ini iseng gitu. Dan kemampuan keduanya si Rukuretsuya ini Mahu Yaku. Mahu Yaku ini kayak semacam obat-obatan cuma dengan kemampuan sihir gitu. Kemampuan Mahu ekor obat herbal gitu dengan campuran sihir mungkin ya. Dia tinggalnya Rukuretsuya ini tinggalnya di dekat daerah hutan pegunungan daerah Bairu. Di sebuah desa kecil gitu sebelahnya itu ada hutan gitu, hutan pegunungan. Cuma tepatnya itu dekat daerah timur tenggaranya kerajaan Farsas gitulah. Itulah kesimpulan dari volume pertama mengenai Majo. Ntar kita lanjut di volume kedua. Ntar sekaligus kita ngebahas juga animenya detailnya secara lebih lanjut. Ntar gue bahas kerajaan Farsas juga di video lainnya. Dari sisi gue sebagai orang yang baca light novel secara raw gitu. Gue bisa dapat informasi yang lebih akurat, gue yakin aja sih kayak gitu. Soalnya kan kebanyakan translate itu dia translate ujung-ujungnya maknanya itu berubah, nggak sesuai lagi dengan yang ada dalam novel bahasa Jepangnya. Jadi join server Discord kita, linknya ada di deskripsi.